قدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar mukawwirul laili 'alan nahar tasbiratun liulil qulubi wal absar wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dhawil albab wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahu al'ad idh habana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini mengumpulkan kita di tempat yang agung ini, di tempat yang insya Allah diampunkan semuanya yang hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita, para ustadz, para habaibnya, Al-Habib Abdurrahman Segaf, Al-Habib Taufik Boftam, Kiai Haji Ahmad Jazuli, Al-Ustadz Firdaus, beserta seluruh para ustadz, para kiai, para habaib lainnya. Kita doakan semuanya, para habaib kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala Allah Ta'ala mengampunkan segala dosanya, Allah berikan ke beliau kesehatan afiat, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semua di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat di tempat ini semuanya. Saya teringat perkataan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar. Dalam maulidnya beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub zawagat taubatik yal'as idha batatub zawagat aubatik ya syarid idha bata'ub za jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub. Imam Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, tidak ada perkumpulan yang paling ampuh, yang paling bisa merontokkan, yang paling ampuh menghapuskan, merontokkan segala dosa selain perkumpulan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Zawagat taubatik yal'as, ini waktu kembalinya kita wahai para pendosa, kalau kau ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zawagat aubatik ya syarid idha bata'ub, ini waktu kembalinya kamu wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah, yang kabur dari majelis ilmu. Ini waktu kembalinya kamu kalau kau ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub, tempat perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan maulid, dibacakan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang agung, yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini
kita memasuki Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia aman dari segala bencana. Mudah-mudahan Allah angkat segala bencana, musibah, bala yang ada di Indonesia. Kita hadir berkumpul di tempat ini memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Lahirnya Indonesia, merdekanya Indonesia. Di tempat ini beruntung. Sebab kenapa? Kita berbeda dari orang-orang yang lain. Mereka yang melaksanakan panggung jogetnya, dangdutnya, maksiatnya, maboknya dalam memperingati merayakan Hari Ultah Indonesia dengan maboknya, dengan dangdutannya, dengan goyangnya. Ini sebab adalah pelecehan. Makanya perkumpulan yang banyak yang dapat mengundang bencana dari Allah, itu yang akan menjadikan maksiat, bencana akan turun di bumi ini. Dan kita kumpul di tempat ini, kita jauh dari mereka. Sebab itulah mereka yang melaksanakan dangdutnya, melaksanakan jogetnya, itu sebenarnya pelecehan. Kenapa? Karena pahlawan kita dahulu, pahlawan kita, mereka memerdekakan Indonesia bukan dengan jogetan, bukan dengan dangdutan, bukan dengan duduk santai, tidak. Mereka mengorbankan dengan jiwa, raga, air mata, tangisan, darah, mereka korbankan untuk Indonesia. Pada malam yang mulia ini kita memperingati, merayakan Hari Ultah Indonesia dengan baca maulid, dengan baca salawat, dengan baca Rotibul Haddad. Kita di tempat ini insya Allah semuanya aman Indonesia dari segala bencana. Sedikit yang ingin saya ceritakan, betapa beruntungnya kita di tempat ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit ada satu kisah yang dimana kisah ini menyangkut tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana ja'at imra'atun ilal Imam Hasan al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Faqalat, dan ini wanita mengatakan kepada Imam Hasan al-Basri, berkata, ya Imam, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Wahai Imam Hasan al-Basri, aku ini mempunyai seorang putri, mempunyai seorang anak, yang dimana anakku, putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha. Aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku tentang satu cara bagaimana agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam al-Hasan al-Basri. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengajarkan tentang satu cara bagaimana dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal di dalam tidurnya. Fara'atha. Kemudian seorang ibu, seorang wanita tersebut melihat, berjumpa, bermimpi anaknya, yang dimana anak tersebut yang ia mimpikan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijluha marbutoh, kakinya diikat, lehernya dibelenggu, lehernya diikat, kakinya diikat, diseret-seret, ditarik-tarik oleh malaikat. Ini ibu. Fa akhbaratul Imam Hasan al-Basri. Beliau mengabarkan, beliau mengadu cerita dari seorang ibu tersebut yang ia mimpikan kepada anaknya. Dia bilang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, anakku, aku telah bermimpi dengan anakku. Anakku kakinya diikat oleh malaikat, lehernya dibelenggu, diikat oleh malaikat, diseret-seret, ditarik-tarik oleh malaikat dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam neraka. Faghtammal Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini orang yang saking taatnya kepada Allah, tidak bisa mendengar kemungkaran, tidak bisa mendengar kemaksiatan. Faghtammal Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan tidak kuat, faghtamma, beliau pingsan sebab aduan, kabaran dari seorang ibu tersebut yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari kemudian Al-Imam Hasan al-Basri ra'aha fil manam. Beliau berjumpa, bermimpi dengan satu wanita yang dimana wanita ini sangat cantik. Ini wanita cantik. Wa ala ra'saha taj, yang dimana di atas kepalanya terdapat mahkota yang terbuat dari permata yang mahal.
beliau berada di tempat surga yang sangat mewah, yang sangat agung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan kaget. Imam Hasan bertanya, "Siapa engkau? Man anti? Siapa engkau? Kok engkau ada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang diistimewakan oleh Allah, yakni di dalam surga?" Apa kata seorang wanita tersebut? "Ana ibnatun imra'atin atatska ya Imam." Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau. Aku adalah seorang perempuan, seorang putri dari seorang emak, dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau. Imam Hasan Basri kaget. Kenapa engkau saat ini berada di tempat yang mulia? Kenapa engkau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dari seorang wanita tersebut? "Marra bina rajulun yusalli ala Muhammad wa kana fil makbarah 550 insanan." Marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad wa kana fil makbarah 550 insanan, yang dimana di saat itu kami dikuburkan sebanyak 550 manusia yang terkubur di perkuburan umum tersebut. Marra bina rajulun, lewat wa ta'ala, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fayunadi, kata seorang wanita tersebut, kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah Subhanahu wa taala, angkat segala musibah 550 manusia yang ada di perkuburan ini, angkat manusia yang ada di sini, segala bencana, musibah, siksaan Allah, 550 manusia diampunkan, siksanya diangkat oleh Allah. Barakah satu orang yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang berselawat kepada Nabi Muhammad, 550 manusia segala siksanya diangkat oleh Allah. Lantas yang kita pertanyakan saat ini, kita berkumpul baca Ratibul Haddad, baca maulid mengagungkan Nabi, insya Allah dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang berselawat kepada Nabi besar Muhammad dapat menghapuskan segala siksaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kubur, lantas bagaimana mereka umat Nabi Muhammad yang mengagungkan Nabi Muhammad? Tidak layak, tidak mungkin, tidak mustahil bagi Nabi Muhammad untuk berkata mereka akan bersamaku di surga nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah seorang wanita, seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah. Barokah satu orang yang berselawat, 550 manusia yang ada di dalam kubur dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita bakal berkumpul dengan Nabi besar Muhammad.